Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sesuatu, Pak. Jadi YouTube kami atau podcast yang ini disponsori oleh Langkok. Menurut Bapak gimana, Pak? Produk UMKM di Pasar Barat salah satunya Langkok gitu. Langkok ini Ikan kan kering ya? Ini ikan asin, Pak. Iya, ikan kering kan. Ikan kering. Kalau ikan kering harus diasinkan. Iya. Ikan asin harus dikeringkan. Nah, ikan kering harus diasinkan gitu, Pak. Iya. Oh, gitu ya. Kalau nggak awet dia. Iya. Gimana menurut Bapak Langkok nih tentang Langkok. produk nih? Iya. UMKM Pasaman Barat sebenarnya sudah cukup banyak Iya. yang muncul. Cuman barangkali apa nih promonya nih yang mungkin belum gencar. Promonya. Sehingga di beberapa mall yang kita lihat yang mall yang ada di Pasaman Barat atau katakanlah Swalayan ya, masih dominan ya yang dari luar Iya. daerah, terutama misalnya produk-produk makanan. Di Padahal Pasar kita Barat lihat itu ada banyak. ada macam-macam juga produk makanan dari UMKM Pasaman Barat. Iya, ada emping jagung, Iya, ada kerupuk apa sih, ubi ungu, macam-macam ya. ada kayak kopi gitu, kopi talu. Cuma mungkin itu masih kurang promo. Kemudian juga mungkin perlu juga kepada masyarakat kita himbau supaya lebih mengutamakan produk dari warga Pasaman Barat sendiri, Pasaman Barat, kan gitu. iya. Supaya ekonomi kita ini bergulir, bisa bergerak. Langkok dari produk Maligi. Iya, produk Maligi. Promosin, Pak. Pada Bang Surya dan rekan-rekan di Maligi supaya lebih semangat lagi dalam berinovasi, menghasilkan berbagai produk kuliner ataupun ikan asin dan semacamnya. Iya, ada pakaian juga, ada anyaman juga kemarin Iya, gitu. ada anyaman ya. Iya, ada nyaman. Tapi Bang Surya nampaknya lebih kepiting. Kepiting, ya Jumbo. kepiting sama apa rasanya? Kan juga ada. Iya, kepiting, udang. Udang. Semangat terus untuk kawan-kawan di Maligi. Oke. Nah, itu buat teman-teman yang mau pesan itu bisa lihat di Instagramnya Langkok Maligi. Ada nomor WhatsAppnya juga dan ada rasa rendang juga, Pak. Itu ada rendang lokan, ada ikan asin dan macam-macam. Nah, selanjutnya, Pak, pertanyaan tentang kemanusiaan. Baru nih masuk ke inti poinnya banget gitu. Sudah berapa lama Pak Mon berkecimpung di aktivis kemanusiaan? Kalau di pendidikan udah 30 tahun di Pasar Barat. Kalau aktivis kemanusiaan, apakah sebelum masuk Pasar Barat Bapak udah disibukkan dengan hal itu atau ketika di Pasar Barat gitu, Pak? Kalau sebenarnya perhatian ataupun minat untuk bidang-bidang sosial ke masyarakat ini sudah sejak lama. Kita sejak masa-masa SMA juga sudah aktif kok. Jadi kegiatan-kegiatan remaja di kampung dulu. Jadi kita aktivis remaja masjid. Kalau di kampung namanya dulu kegiatan wirid remaja. Wirid remaja, ya. Remaja. Kita juga aktif. Kemudian menggerakkan kegiatan kita sudah bikin mading dulu di kampung. Mading, di kampungnya, Pak? Ya, di kampung. Nah, melalui mading itu kita menyampaikan ide-ide kita. Bikin tulisan-tulisan waktu itu masih main ketik manual. Kadang pakai tulisan tangan, kita pajang kan itu dibaca masyarakat. Itu mading itu kita pajang di halaman masjid. Supaya banyak pembacanya, viewernya. Iya. Jadi YouTube secara apa tuh udah ada dari dulu ya, secara tradisional. Kita nyampaikan harapan-harapan kita, saran-saran kita, bahkan kadang kritik. Kritik juga ada, kritik ada. Kritik terhadap tokoh masyarakat, kadang terhadap tokoh muda. Kita sampaikan dulu tulisan-tulisan kita. Gitu dulu. Itu sosial medianya zaman dulu ya, Pak ya. Nah, sampai kuliah kita juga masih tetap aktif berdiskusi, memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan ini. Kita serap informasi-informasi dari media. Waktu itu kan masih media cetak. Termasuk Pasaman Barat nih dulu juga sudah jadi perhatian kita juga kan itu. Karena adanya bermacam-macam berita yang naik ke tingkat nasional dari Pasaman Barat. Jadi juga sudah jadi perhatian kita juga dulu. Nah, mungkin memang sudah ada juga panggilan Pasaman Barat. Tahu memang kita ditempatkan di Pasaman Barat. Nah, namun yang untuk di kegiatan yang berbasis dunia maya ini baru kita mulai tahun 2017 gitu. 2017 ya, Pak. Karena kita kan baru kenal internet kan belum lama juga. Iya. Dan
berarti udah Bapak itu udah terpanggil sebelum Bapak datang Pasaman Barat juga sebenarnya gitu kan, dari hal-hal kecil gitu ya Pak, hal sederhana, dan sekarang luar biasa kayak barusan aja itu udah ada panggilan juga gitu ya Pak. Sebelum kita mulai ini Bapak udah datang ke tempat warga sembako ya Pak ya. Iya. Kalau itu luar biasa. Dan ada selanjutnya deh. Ya. Kalau tadi udah dijelasin sebenarnya yaitu motivasinya gitu ya Pak ya. Nah, cuman pengen tahu juga motivasi menjadi relawan kemanusiaan itu apa gitu Pak, yang bisa misalnya teman-teman contoh nanti gitu. Ya. Ini kalau kita cerita sedikit tentang munculnya kegiatan sosial kita ini, sosial kemanusiaan kita ini pada tahun 2017 itu Pasaman Barat kan dihantam oleh berbagai bencana, longsor, banjir, juga ada badai, puting beliung. Jadi ada kawan waktu itu di grup Mata Rakyat Pasaman Barat mengusulkan bagaimana kalau kita galang dana, karena saat ini masyarakat kita banyak yang sedang ditimpa musibah. Jadi bagaimana kalau kita galang dana di grup ini untuk membantu warga kita yang ditimpa musibah tersebut. Jadi dari situlah kita ngumpul-ngumpul. Kita ngumpul waktu itu dari hasil diskusi grup Facebook MRPB, kita ngumpul di Masjid Agung waktu itu hari Jumat. Nah, setiap Jumat kita ngumpul sebentar musyawarah. Oke, kita bentuk. Hari itulah lahirnya MRPB. MRPB itu kan nama grup. Mata Rakyat Pasaman Barat, nama grup Facebook. Untuk aksi lapangannya kita tambah kata peduli di belakang. Jadilah gerakan kita namanya MRPB Peduli. MRPB itu sejarahnya ya Pak ya. Aksi lapangannya adalah MRPB Peduli, basisnya home base-nya adalah grup MRPB. Nah, di grup MRPB inilah kita menggalang dana dan melaporkan apa yang kita lakukan. Misalnya ada temuan-temuan masyarakat yang layak dibantu. Nah, terus kita datangi, kita berikan bantuan-bantuan yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kita posting lagi di grup MRPB, terus tetap kita galang dana gitu. Nah, kita punya rekening sendiri, rekening MRPB. Berarti ngomong-ngomong tentang grupnya Pak, itu adminnya atau yang bikin awalnya itu siapa Pak? Atau Bapak gimana? Enggak ya? Kalau pendiri pertama grup itu Pak Fahmi Armen, orang Palu yang tinggal di Padang, dosen dia. Dosen ya. Jadi saya diminta sebagai admin membantu. Jadi kita lah satu-satunya waktu itu admin yang tinggal di Pasaman Barat kan itu. Banyak kawan-kawan admin. Banyak yang luar ya. Ada di Kalimantan, ada Sengdia Sastra itu di Kalimantan. Ada yang tinggal di Jawa kan itu. Jadi yang tinggal di kampung ya di Pasaman Barat ini saya sendiri. Jadi kebetulan waktu itu ada ide untuk mendirikan kegiatan sosial kemanusiaan ini berbasis grup ya, karena saya yang ada admin MRPB di kampung, maka ya kita yang misalnya dipercaya sebagai ketua, dipercaya sebagai ketua MRPB Peduli, dan Deki itu sebagai bendaharanya. Nah, kemudian ini dasar pemikiran kita kan begini. Permasalahan sosial, permasalahan sosial di masyarakat kita ini begitu banyak, dan kita yakin pemerintah nggak sanggup mengcover semua. Ini dasarnya. Pemerintah kita belum sanggup mengcover persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakatnya. Jadi perlu ada keterlibatan kita bersama. Kebersamaan kita dalam membantu mengatasi masalah-masalah sosial itu. Itu dasarnya. Maka kita bergerak berbasis dunia maya. Itu kita galang dana di dunia maya, terus kita salurkan di dunia nyata, kita laporkan lagi di dunia maya. Kemudian setelah beberapa lama kita bergerak, kita ada berkolaborasi dengan organisasi lain, ormas lain yang ada di Pasaman Barat. Kita pernah berkolaborasi dulu dengan Pemuda Pancasila. Kemudian mulai bermunculan lah kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan di kecamatan-kecamatan lain, dan semua itu kemudian kita rangkul, kita ajak berkolaborasi. Dalam kolaborasi ini itu yang kita beri nama Kolaborasi Kemanusiaan Pasaman Barat, KKPB. Jadi kolaborasi kemanusiaan Pasaman Barat, di dalam itu terhimpunlah berbagai ormas organisasi sosial kemanusiaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Rata-rata setiap kecamatan sudah punya. Bahkan ada yang sampai tingkat kenegarian. Contoh, Maligi Peduli misalnya, itu kan tingkat kenegarian. Ada Bang Surya. Awo Kuniang Peduli, itu di Awo Kuniang Padang 7. Itu tingkat kenegarian. Kita rangkul semua. Silahkan bergerak. Masing-masing ormas itu bergerak independen.
Silahkan bergerak masing-masing, amati warganya yang layak dibantu, galanglah dana sendiri, salurkan bantuan sendiri. Kita hanya sebagai istilahnya koordinator saja, ya. Atau untuk konsultasi lah kan gitu. Jadi dalam kegiatan sosial kemanusiaan itu kita tekankan kepada kawan-kawan semua, tidak ada garis komando. Di dalam kegiatan sosial kemanusiaan tidak ada garis komando. Kita tidak ada main instruksi, main perintah, nggak ada. Karena namanya kegiatan sosial kemanusiaan itu adalah kegiatan ya sukarela. Semuanya itu ya tergantung nurani. Tertarik, nurani. Silakan gabung kan gitu. Panggilan hati ya. Iya, panggilan hati. Yang mau gabung dengan kita, alhamdulillah kita terima, makin besar, maka bergerak semua sekarang. Mungkin ada juga beberapa lagi organisasi atau kegiatan sosial itu yang mungkin belum tergabung dengan kita. Dan itu kita nggak masalah. Bagi kita yang penting itu mereka atau semua itu bergerak. Masalah bergabung dengan kita itu bergabung nggak bergabung itu tidak masalah bagi kita. Yang penting di setiap negara itu kita harapkan ada gerakan sosial kemanusiaan ini. Siapa yang menggerakkan? Itulah pemuda-pemuda yang peduli itu kan, pemuda-pemudi yang peduli di tiap negara itu. Itu yang kita harapkan itu. Dan kekuatan sosmed itu kan luar biasanya, kayak misalnya di MRPB, Bapak Serdis itu orang yang di luar Pasaman Barat bisa membantu juga gitu kan ya Pak ya. Alhamdulillah donasi banyak, gitu, dan banyak gitu. Iya, karena kadang kita posting di dinding-dinding pribadi, misalkan wall pribadi, bukan hanya dalam grup. Nah itu banyak juga yang donaturnya itu datang dari luar Pasbar, bukan orang Pasbar gitu. Tertarik dia melihat kegiatan kita. Dan udah percaya, itu yang penting lagi, udah percaya. Nah, jadi kegiatan kita ini konsisten bertahan sejak tahun 2017. Itu tentu faktor pertama itu adalah trust itu, kepercayaan. Trust. Jadi masyarakat percaya bahwa kegiatan kita ini benar-benar real dan benar-benar mencapai sasaran. Warga yang kurang mampu yang selama ini terpinggirkan, tidak tercover, tidak mendapatkan bantuan apapun, sudah macam-macam bantuan yang diturunkan oleh pemerintah, yang warga ini masih banyak warga yang kurang mampu ini masih banyak yang belum tercover, belum dapat. Itu yang mereka hebohkan itu kan. Dan inilah yang kita cover melalui kegiatan kita. Dan ya macam-macamnya itu, dan seperti misalnya corona gitu kan, dan itu kan banyak bermunculan tiba-tiba organisasi atau pemuda yang berinisiatif pengen ini mengumpulkan walaupun via sosmed, ada yang jaraknya jauh gitu kan, dan ada yang dia bingung nih gimana caranya kita mengumpulkan dana tapi tanpa keluar rumah juga ada gitu kan. Dan alhamdulillah itu banyak yang udah beraksi langsung, dan emang itu terbukti sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Dan selanjutnya Pak, dan Bapak tadi udah jelasin tentang MRPB, KKPB, atau ada yang mau ditambahin tentang KKPB itu Pak gitu. Kan Bapak sebagai penasehat ya tadi ya, penasehat atau pembina di KKPB ya Pak ya? Ya, kita kan istilahnya mendirikan bersama. Nah, jadi di dalam kalau kolaborasi ini yang kita dahulukan sebagai koordinatornya, sebagai ketuanya adalah Deki. Deki. Kalau di MRPB dia bendahara. Kenapa? Karena di KKPB ini kan sifatnya koordinasikan, membina kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Jadi kita sebenarnya sasaran kita begini. Yang kita harapkan betul itu adalah bagaimana kita menggunakan sosial media untuk basis kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi kita berharap kegiatan kita bermedia sosial, bersosmed itu bernilai ibadah, sehingga pulsa kita yang terpakai itu ada hendaknya nilai ibadahnya untuk kita. Nah, misalnya kita himbau kepada dermawan untuk menyumbang, semua itu kan kita salurkan nanti kepada yang berhak, kan gitu, yang butuhkan. Nah, dalam ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi Armen ini ya, meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah. Artinya apa? Duit itu kalau disimpan saja di kantong, nilainya mungkin hanya pribadi. Tapi begitu didonasikan, yang berderma atau yang berinfak dapat pahala. Kita yang menghimbau, yang membantu mengelola dana infak tadi dapat pahala juga, dan warga yang kita bantu dapat manfaat. Nah, coba kalau uang itu cuma dinikmati pribadi kan, daripada nikmati sendiri lebih enak gitu bagi-bagi. Nilai manfaatnya tidak begitu banyak, dia berkembang. Tapi dengan diinfakkan melalui kegiatan sosial kemanusiaan kita ini, maka nilai manfaatnya itu menjadi lebih besar. Lebih besar dia. Ini contoh lain ini yang terakhir, rumah tahfiz.
Ah iya, rumah Itu Taufik rumah Taufik kemarin. Darul Quran Itu di mana di alamatnya? Kampung Sudut. Kampung Sudut ini. Ya, Iya, Pasar iya. Baru ini. Ah, Itu kontraknya habis bulan Juni ini. Juni nih. Nah, setelah mengetahui dapatkan informasi tentang rumah Tafiz yang habis kontrak tempatnya itu dalam bulan Juni ini, kita turun tangan, kita sorakan di Grup, Facebook, iya, di grup Facebook. bahwa rumah Tafiz butuh biaya untuk kontrak perpanjangan kontrak untuk 2 tahun ke depan. Hanya dalam tempo seminggu kita sudah mengumpulkan itu lebih dari 7 juta. 7 juta. Nah, sekarang Targetnya 10 juta target untuk 10 juta. 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, 2 tahun kontrak. Tanggal 8 Juni mulai kita posting, sekarang sudah 8 juta 600-an. 8 juta 600 nih. Tinggal sedikit lagi mencukupkan 10 Iya, juta. 10 juta. Bisa lah dari pemerintah, mana tahu kan. Dari Basnas ada. Belum sampai 15 hari. Belum Belum sampai 15 hari belum sudah sampai 2 hampir minggu. cukup 10 juta. Luar Nah, biasa. ini dasarnya medsos kalau kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang positif, bermanfaat gitu. Kalau seandainya yang contoh misalnya dana yang lebih besar, gimana ya? Dana yang dibutuhkan lebih besar, dana yang tercapai juga lebih dari itu gitu. Ada nggak Pak? Misalnya. Ya mungkin perlu juga kita sampaikan, katakanlah ini kilas balik ya. Iya, kelas balik. Kita juga menggalang dana dulu untuk Rohingya. Ah, iya, Rohingya. Iya. Tahun 2017 masih baru-baru berdiri MRPB, kita mengadakan tablik akbar untuk membantu pengungsi Rohingya. Kita adakan tablik akbar di halaman kantor bupati, mendatangkan ustadz dari Padang, dari Padang Panjang, Majelis Mujahidin. Alhamdulillah 200 jutaan 200 juta. berhasil kita kumpul, dan itu langsung diantar ke Rohingya. Iya. Itu satu, itu yang besarnya. Oke, ya. Terus ketika terjadi bencana tsunami di Nusa Tenggara Ya, Barat ya, NTB. Iya. NTB, Nah, kita juga mengadakan penggalangan dana. Alhamdulillah berapa waktu itu? 40-an juta ya. 40 juta. 40-an juta. Nah, itu kita antar juga langsung bersama dengan Majelis Mujahidin waktu itu. Dari kita itu Deki yang ikut, ketua kolaborasi kita ikut mengantar langsung ke Lombok. Iya. Dan ketika tsunami di Selat Sunda itu juga kita menggalang dana lagi, dan relawan kita ya Deki lagi yang ikut turun langsung ke Selat Sunda ngantar bantuan bersama kawan-kawan dari Mujahidin. Nah, kita juga sebagai pengurus Majelis Mujahidin Pasaman Barat. Deki adalah Amir atau ketua Lajnah Perwakilan Daerah Majelis Mujahidin untuk Pasaman Barat, dan saya sekjennya. Gitu. Jadi kita tandem terus di MRPB, di kolaborasi, di Mujahidin kita tandem terus, dan rekan-rekan kawan-kawan semua itulah barangkali salah satu kata kunci lainnya ya. Kunci lainnya itu adalah kita solid itu. Solid ya. Kita yang jadi pengurus inti itu harus solid, sehingga kepercayaan itu pun makin tumbuh. Iya, makin tinggi. Karena yang mahal itu kepercayaan sebenarnya. Jadi alhamdulillah itu yang kita lihat, masyarakat percaya sama kinerja kita. Sehingga 3 tahun ini kita konsisten bergerak. Nah ya, ini masalah kepercayaan Pak. Nah jadi ada kemarin lihat di Facebook kan, ada nggak tahu ini warga Pasaman Barat atau enggak, anggaplah oknum gitu kan, dia mempertanyakan masalah orang yang minta sumbangan dana gitu. Dia nanya gitu kan, gimana kalimatnya Pak salah, dia itu orang yang bahasanya mungkin kayak gini, itu orang yang galang dana di lampu merah gitu, itu kok galang dananya tiap hari gitu, uangnya kemana ini gitu. Dia berpikir, anggaplah ada oknum yang suzon sama orang yang galang dana gitu, itu menurut Bapak gimana gitu, kok ada orang kayak gitu Pak? Kalau orang yang berpandangan negatif itu akan selalu ada. Iya. Apapun yang kita lakukan pasti ada orang yang menanggapi secara negatif. Tapi kan perlu diingat juga itu bahwa penggalangan dana katakanlah di Bundaran Simpang 4 itu kan ada tujuan-tujuan tertentu pemanfaatannya. Iya. Misalnya sekarang itu untuk pembangunan Masjid Al-Mutakin di Simpang 4. Ya, itu ada yang galang dana, dan pada bulan puasa kemarin itu anggota kita yang turun membantu dari kolaborasi, khususnya itu anak-anak kita dari Padepokan Pencaksilat Bundaran doang. Alhamdulillah 15 hari mereka turun 50 juta. 50 juta? Ya, 50 juta itu yang kita serahkan ke panitia pembangunan masjid itu. Nah, itu bentuk partisipasi kita, kepedulian kita terhadap pembangunan masjid, kan gitu.
Terus ada juga dulu kita juga galang bantuan kok di Bundaran itu waktu untuk Rohingya dulu, untuk ada apa bencana alam lainnya kita juga ikut turun tangan menggalang dana di apa itu, menyerahkan relawan kita menggalang dana di Bundaran. Bundaran ya. Dan itu kita sampaikan semua. Jadi tidak ada istilahnya main tilep-tilep atau apa, nggak ada. Ini kalaupun ada orang yang katakanlah seuzon ya kita maafkan aja. Iya, kita maafkan aja. Ibaratnya 1-2 orang dari 1000 itu nggak masuk hitungan. Apa yang kita harus mikirin yang begitu? Iya. Wajar, nggak masalah kok. Dan yang itu penting, nggak penting banget buat kita juga ngedengerin dia gitu, malah apalah yang itu. penting nggak ada niat kita untuk itu. Semua, bahkan kita bertekad kan itu. Nah, kita semua kawan-kawan tahu itu, semua kawan-kawan relawan tahu. Itu sudah kita canangkan. Tidak boleh 1 rupiah pun uang donasi yang masuk rekening digunakan untuk biaya personal. Kami hilir mudik itu nggak ada. Nah, berarti nggak ada bensin. Operasional itu nggak ada ya Pak ya? Segelas air minum tidak berani, tidak boleh kami ambil karena sudah kami tekadkan itu. Iya. Air minum, katakanlah air minum gelas itu ya, air mineral itu 1 apa aja nggak boleh diambil untuk biaya personal. Hilir mudik itu nggak usah dihitung bensin itulah apa kita, itulah sedekah kita. Masa beramal bersedekah terlalu perhitungan, relawan kemanusiaan nggak boleh terlalu perhitungan. Iya. Nah, itu. Dan karena waktu juga Pak nih closing, yaitu, nah apa yang Bapak harapkan dari masyarakat terhadap aksi kemanusiaan di Pasbar ini Pak? Nah, closing sekalian gitu Pak. Kita berharap masyarakat mendukung kebangkitan relawan kemanusiaan di Pasaman Barat. Alhamdulillah itu sekarang sudah berkembang, sudah tumbuh di tiap kecamatan sampai tingkat nagari kan gitu. Dan kita harapkan dukungan konkret dari masyarakat. Dalam artian baik dukungan moral maupun material. Bantulah relawan itu, terutama sekali bagi warga yang mampu, kepada para dermawan, tolong dibantu para relawan ini dengan donasi. Sebab relawan ini ibaratnya jembatan penghubung antara dermawan dengan kaum duafa. Mungkin kaum dermawan, para hartawan, orang-orang yang mampu ini nggak tahu bahwa masih banyak warga duafa yang layak dibantu, yang butuh bantuan. Tapi relawanlah yang menemukan itu. Nah, jadi adanya relawan ini itu juga membantu para dermawan untuk beramal sebenarnya, menyalurkan dermanya, infaknya kepada para duafa yang tepat sasaran gitu. Jadi kita harapkan kepada masyarakat supaya mendukung aksi para relawan, kebangkitan para relawan kemanusiaan yang ada di sekitar mereka. Tidak usah berpandangan sinis karena relawan kemanusiaan tidak punya motif-motif politik, tidak punya niat-niat lain. Kita murni untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dan kita juga berharap kawan-kawan para pemuda yang punya waktu senggang dan punya kepedulian, bergabunglah menjadi relawan kemanusiaan di daerahnya masing-masing. Ya, bergabung dengan kolaborasi kemanusiaan, bergerak di daerahnya masing-masing, bantu masyarakat. Kan tidak mungkin kita mengharapkan bantuan selalu datang dari luar. Sementara ini ada tetangga kita, masyarakat kita yang sedang kelaparan, tidak ada beras yang mau dimasak hari ini. Contoh yang kami dengar sebentar ini, masuk laporan melalui messenger, Pak, ini ada warga di sini nih, Jalur 32, tidak ada beras untuk dimasak hari ini. Makanya kami antar langsung antar gitu. Iya. Langsung antar. Jadi kita harapkan para relawan bisa merespon kebutuhan keluhan masyarakat. Dan kalau ada misalnya warga yang kurang mampu dalam kondisi sakit parah, laporkan kepada kita. Oh ya, yang Bapak bantu kan itu nggak cuma dia miskin tidak ada makanan, tapi juga yang ada sakit juga ada ya. Yang sosial kemanusiaan kita mengcover hampir seluruh aspek. Seluruh aspek ya Pak ya. Bantuan pendidikan kita usahakan. Bantuan modal ada juga. Ada juga ya. Bedah rumah ada juga. Bedah rumah tentu ala kita ya. Iya. Nah, semampu kita memperbaiki gitu kan. Ada. Sekarang juga ada proyek bedah rumah yang sedang kita laksanakan. Juga modal apa lagi? Lingkungan. Nah, lingkungan juga itu seperti di Maligi itu kan relawan kita juga. Iya. Mangrove, konservasi penyu. Kita dukung semua.
itulah aktivitas dari relawan kemanusiaan yang tergabung dalam kolaborasi kemanusiaan Pasaman Barat. Juga itu dari Bunda Berbagi sudah mendirikan panti asuhan. Panti asuhan, iya, iya. Kita bangga, ibu-ibu saja mampu mendirikan panti asuhan. Sudah belasan sekarang, atau mungkin sudah masuk angka puluhan ya. Iya, anak-anaknya sana. Iya. Sangat kita apresiasi, mudah-mudahan itu menjadi lahan amal ibadah. Dan kita harapkan juga dukunglah kepada masyarakat. Sudah terlihat gerakan-gerakan seperti itu, mohon didukung dengan moral maupun material. Iya, iya. Oke, itulah teman-teman semua yang emang luar biasa sekali, dan itu jadi motivasi. Mudah-mudahan kedepannya akan ada banyak lagi pemuda, orang-orang yang dia terjun langsung ke lapangan untuk membantu saudaranya walaupun dia sebelah rumah gitu ya. Nah, itulah. Dan ada quotes yaitu tentang relawan. Relawan itu bukannya tak bernilai, tapi relawan itu tak ternilai, kata Anies Rashid Baswedan. Oke, itu saja. Nantikan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih lengkap Pak. Terima kasih.